Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini masuk edisi ke-200, Rabu 17 Juli 2024 kita podcast ya. Dan begitu istimewa hari ini podcast Lensa SN kedatangan seorang gadis cantik ya. Dia adalah Alexandra Olivia. Sore Olive. Hai. Apa kabar Dek? Alhamdulillah baik. Kali ketiga ya Olive ke studio Lensa SN ya. Iya. Yang 2 episode pertama waktu Olive sudah sangat lama ya, 2 tahun yang lalu ya. Iya benar, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya, dan sekarang Olive sudah tampilannya berbeda ya, performanya berbeda ya. Dan kita akan ngobrol tentang dunia Olive masa kini ya. Ya, tentang bisnis entertain yang sudah digeluti Olive. Silakan Olive. Oke, jadi sekarang aku sudah masuk kuliah dan kebetulan lagi libur panjang nih selama 3 bulan. Kuliahnya di mana? Silakan. Aku kuliah di Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya, sambil mengisi liburan. Sekarang Olive kebanjiran job infonya ya. Iya. Di antaranya apa aja itu Dek? Silakan. Oke, jadi selama liburan ini aku ngambil banyak job, yaitu berupa isi talk show, podcast kayak gini juga, jadi narasumber. Terus aku juga ikut di acara-acara event-event yang jadi IO-nya, berupa usher, jadi ambasador game juga. Oh itu, begitu banyaknya ya. Iya. Bagaimana ngatur waktunya nih Dek? Silakan. Kalau buat ngatur waktunya pastinya aku selalu buat jadwal di kalender. Selama 1 bulan itu aku tulis per jadwal itu ada job apa aja hari ini. Kalau misalnya ada beberapa job di hari yang sama, pastinya jarak-jaraknya itu dibagi lagi. At least kalau mau ngejob banyak dalam 1 hari itu paling banyak aku taruh 3. Oke, sebelum ngobrol lebih jauh bahwa Olive pernah ke Jakarta juga ya? Iya. Mencoba peruntungan menjadi seorang selebriti ya, benar? Iya. Gimana ceritanya tuh ya? Sempat terjun ke beberapa aksi apa gimana? Silakan Olive. Aku sempat ikut idol group di Jakarta namanya Up Girls. Oke, apa itu Dek? Silakan cerita. Up Girls itu idol group lokal dari Indonesia. Di situ kita ya dance, nyanyi di dunia entertain. Kita juga syuting-syuting buat iklan dan lain-lain. Kebetulan juga karena emang aku sempat jadi trainee di salah satu idol group lain, JKT48. Jadi dari situ aku ditawarin oleh manajemen membernya dulu, mau nggak ikut idol group namanya Up Girls. Mereka ya istilahnya masih satu naungan lah ya. Terus aku bilang aku mau, tapi tunggu aku tamat SMA dulu. Waktu itu belum tamat SMA ya? Iya, waktu itu belum tamat SMA. Oh, tunggu kayak beberapa bulan kemudian aku baru graduation. Sangat sibuk ngatur waktu itu ya antara Palembang dan Jakarta ya? Iya, itu aku dikasih tahu waktu aku tes UTBK. Terus abis tes UTBK beberapa hari kemudian langsung disuruh berangkat ke situ dan langsung tanda tangan kontrak. Oke, kenapa balik lagi ke Palembang? Boleh cerita untuk penonton Lensa SN? Aku balik lagi ke Palembang karena aku kan masuk kuliah di Unsri nih, terutama di Indralaya kan. Aku hukum Indralaya. Jadi aku itu pernah waktu sibuk-sibuknya di Jakarta jadi salah satu member Up Girls itu, aku itu PP Palembang Jakarta sendirian demi ikut ospek selama 2 hari. Oh itu. Iya. Jadi lumayan sibuk ya dan repot ya. Iya. Dan akhirnya memutuskan untuk fokus kuliah deh ya. Iya, pulang karena juga aku ngerasa kalau misalnya aku berhenti dulu kuliahnya itu bakalan menghambat aku ke depannya karena aku memang sebenarnya lebih suka belajar. Apresiasi ya untuk Olive di tengah sibuknya tawaran, ternyata Olive masih fokus untuk studi ya. Sampai selesai dulu nanti baru terjun lagi ya. Iya. Oke. Di kampus juga Olive sangat sibuk ya infonya ya. Silakan cerita di dunia kampusnya nih Olive. Karena aku baru beraktif itu Februari tahun ini. Kebetulan waktu itu ada salah satu organisasi yang bikin aku tertarik buat join. Apa itu? Silakan itu sebut. Itu BEM Fakultas. Aku daftar BEM Fakultas, terus alhamdulillah diterima.
Terus juga aku join kepanitiaan buat mahasiswa baru tahun ini. Dan sempat jadi brand ambassador apa itu, Olive? Kampus Ambassador Brand Honor of Kings. Kampus ambassador ya di Ralat ya. Apa itu? Silakan cerita, Olive. Itu salah satu game MOBA baru yang baru aja rilis tanggal 20 Juni kemarin. Oke, teman-teman kuliah Olive tahu tentang kegiatan Olive yang begitu padat? Tahu ya. Bagaimana respon teman-teman Olive? Silakan. Sebenarnya mereka juga kaget sih kalau ternyata aku sesibuk ini. Karena kan kesibukan aku ini pastinya karena aku ikut organisasi lumayan bikin agak, sebenarnya bukan agak terhambat sih, kayak agak yang lain tuh bisa harus menyesuaikan aku juga, yang dimana emang peran aku terbilang penting lah, karena aku di kepanitiaan aku bagian publikasi dan dokumentasi, dan aku juga bagian sponsorship. Jadi setiap ada event entah itu di sekolah atau di luar pasti aku dilibatkan ya. Dilibatkan, iya. Oke, begitu sibuknya Olive juga di kampus ya. Oke, lanjut kita ngobrol dengan Olive ya. Seru ya ngobrol tentang Olive yang seorang entertain di Palembang ya. Ternyata masih fokus ya dan memprioritaskan studi kuliah. Ya, silakan cerita keseruan kuliah Olive. Misalnya, keseruan kan kuliahnya jarak jauh nih ya. Palembang, Indralaya. Infonya itu bolak-balik. Silakan cerita. Oke, jadi aku waktu pertama kali masuk kuliah, aku kaget ternyata jauh. Iya, ya itu aku tahu jauh. Tapi yang aku kagetnya itu kan kita kan pergi sendirian kan, tanpa diantar. Yang biasanya walaupun jarak sejauh apapun, biasanya diantar ya. Iya, diantar. Okay. Ini sekarang aku harus pergi sendirian dan aku harus mandiri. Rebutan naik bis ya. Iya. Kak Agus pernah juga mengalami itu ya. Dan ternyata sekarang menjadi terbiasa ya. Iya. Menjadi terbiasa ya. Dan selama ini mungkin Olive yang dari SD sampai SMA itu diantar sama ibunda tercinta ya. Iya. Dan sekarang jadi mandiri ya. Silakan cerita Olive. Jadi waktu aku kagetin itu yang hari pertama ternyata harus rebutan bis kan. Terus ada momen dimana aku nggak sempat naik bis yang disediakan dari kampus. Aku harus naik angkot. Nyambung? Enggak, tetap naik angkot walaupun jalan jaraknya sekitar 1 jaman lebih, karena angkot lebih lambat kan. Jadi aku naik angkot dari Palembang ke Indralaya. Oh gitu? Iya. Oh, jadi itu apa, bukan jalurnya ya sebenarnya ya? Tapi tetap nyampe di kampusnya? Tetap nyampe, tapi itu cuman sampai depan sih, karena katanya nggak boleh masuk kampus. Oh gitu ya. Jadi aku lanjut naik ojek buat masuk ke dalam kampusnya. Itu salah satu pengalaman Olive ya, iya, untuk terus, sampai ke tempat kuliah ya? Iya. Terus? Aku juga sempat coba naik beca di Indralaya, karena waktu itu bener-bener nggak ada ojek sama sekali, nggak ada kenalan yang bisa minta aku antar. Jadi aku mau ngapain ya waktu itu, pokoknya aku lupa, kayaknya mau ngeprint itu. Jadi aku harus keluar dulu ke gerbang kampus, terus aku cuman ketemu becak di situ. Akhirnya naik becak ya? Iya, naik becak. Dan tercapai apa yang di tujuan ya? Iya. Mau ngeprint tugas ya waktu itu ya? Ngeprint buat ngurus masuk kuliah deh, karena kan aku cuman ikut ospek dan masih banyak yang belum kelar. Penonton Lesa SN, saat syuting ini dilakukan, Olive ditemani ibunda tercinta ya. Ada Ibu Lady. Halo. Oke, lanjut ngobrol dengan Olive ya. Olive yang baru merintis waktu itu bisnis entertain di Jakarta ya, mencoba peruntungan di Jakarta ya. Iya. Tapi tiba-tiba lebih memprioritaskan kuliah di Unsri Indralaya ya. Bagaimana dilema hati Olive waktu itu? Awalnya aku memang ngerasa kayak, wah ini tuh peluang besar buat aku. Tapi ketika aku pulang, aku mikir, aku sebelum merintis ke Jakarta, aku juga sudah punya pengalaman dan kerja keras kok di Palembang. Dan bisa dilakukan di Palembang ya. Iya, alhamdulillahnya juga walaupun aku meninggalkan bisnis aku di Jakarta itu, dan dengan pengalaman-pengalaman yang ada, aku merasa aku juga bisa berjalan sendiri di sini. Oke, sebenarnya mungkin ada cita-cita yang lain waktu itu, waktu merintis karir di Jakarta, boleh disebut di sini? Oh iya. Apa itu? Silakan Olive.
Cita-cita aku sebenarnya pengen main film horor sih. Oh, main film horor. Kenapa Iya, horor? karena aku suka horor. Oh, seneng aja ya. Iya. Dan mungkin ada penonton saya nonton aja yang tertarik untuk menjadikan Olive seorang bintang film horor ya. Iya. Oke, kalau di Palembang sendiri ya, dengan begitu banyak job yang diterima Olive ya, bagaimana prioritasnya? Yang mana yang paling seneng Olive? Karena untuk penonton saya ketahui, Olive ini juga jago ngedance ya. Kemudian buat konten ya, Iya. dan yang lain-lain lah ya. Yang mana yang lebih Olive sukai? Untuk sekarang pastinya yang dance karena itu memang hobi aku dari dulu. Oh, ngedance ya. Iya. Ngedance di banyak tempat ini ya, dapat Iya. job juga ya. Kalau fashion show Olive? Fashion show itu sekarang aku sudah lumayan jarang sih, karena aku lebih memilih buat cari pengalaman yang baru, yang dimana biasanya kan aku sebelumnya belum pernah jadi narasumber. Oh, jadi sekarang memberikan pencerahan ya. Iya. Terus aku juga sempat dikasih kesempatan buat nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Nah, boleh cerita ini. Belum cerita untuk penonton Lesa SN, silakan. Waktu acara di gedung KBTR waktu itu, aku sempat disuruh nyanyi lagu daerah. Oke. Judulnya Ya Saman. Ya sama. Iya. Dan respon penonton gimana? Waktu itu aku deg-degan sih ya, dan itu memang acara para memang tokoh-tokoh seni terkenal di Palembang. Oke. Sementara basic aku sebenarnya memang bukan nyanyi kan, dance. Tapi karena itu pengalaman pertama dan itu di depan tokoh-tokoh penting yang memang sudah punya basic sebagai Seorang seni ya. seorang seni, iya. Jadi aku ngerasa kayak wah. Pertama aku di nggak depan- pede, tapi iya, ternyata pertama nggak pede, tapi ternyata kalau udah dilakuin, ya udah. lancar ya. Lancar aja, Itu iya. pengalaman Olive ya. Dan ternyata terkesan ya untuk menyanyikan lagu daerah waktu itu ya. Iya, karena itu pertama kalinya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya dari situ juga ada beberapa teman-teman aku yang aku kenal dari sempat syuting di TVRI juga. Oke. Di situ mereka kan kayak pentas drama pantomim kayak gitu kan. Oke, mencoba juga ya. Iya, jadi aku juga sempat pernah diajak untuk ikut isi acara di TVRI namanya Serial Nyanyas. Di situ aku sempat udah 2 kali. Seru ya ngobrol dengan Olive ya. Dan podcast hari ini kita ditemani seperti biasa tim kreatif Andi dan Dedi ya. Kayaknya Dedi ada yang mau ditanya, silakan Dedi. Oke, Olive mau bertanya mengapa kuliahnya mengambil jurusan hukum ya? Apa ada wacana untuk kedepannya cita-citanya mau jadi pengacara atau APH atau ada cita-cita lain yang mau dikejar oleh Olive? Nih, Olive kamu ya. Seru ini pertanyaannya. Silakan Olive. Oke. Sebenarnya mau ngambil hukum itu planning yang sangat tiba-tiba. Tiba-tiba. Iya, karena kan sebelumnya aku waktu SMA aku ambil jurusan Art and Design, di mana itu seni yang memang aku rasa itu emang basic aku, hobi aku. Tapi aku tiba-tiba mau ngambil fakultas hukum, kepikirannya itu waktu di saat-saat mau tamat penentuan. Oh gitu ya, di detik-detik terakhir lah kita sebutnya. Pendaftaran mau isi POM ya. Gitu ya. Tapi setelah terjun langsung kuliah di fakultas hukum, ada cita-cita lain? Ada. Masa depan Olive, aku pengen jadi ini, atau pengen jadi anggota DPR. Ya, itu pengen salah satunya. Oh, pengen jadi anggota DPR ya? Iya. Boleh cerita di sini, silakan. Kalau alasan utamanya aku kepengen jadi jaksa sih. Pengen jadi jaksa ya, semoga cita-citanya terkabul ya. Kemudian kalau DPR itu plan B. Oh, ada planning yang lain ya? Iya, karena kan kalau dilihat-lihat itu bisa bisa banyak terjun ke lapangan ya? Iya betul, itu relasinya sangat luas. Banyak, sangat luas ya, dan seru juga ya kalau wakil rakyatnya secantik Olive ya. Wow. Ya pasti masyarakatnya seneng nih ya kalau ada terjun ke lapangan ya. Kemudian cita-cita yang lain mungkin yang terselip di hati Olive, kenapa ingin jadi wakil rakyat, anggota DPR? Karena aku pikir aku punya planning tersendiri dan pola pikir tersendiri yang dimana sudah aku pelajarin selama aku mempelajari hukum selama
kuliah. semester ini di Oke. perkuliahan. Oke ya, itu cita-cita Olive kenapa mengambil fakultas hukum ya untuk kuliahnya ya. Iya, Walaupun sibuk dapat job masih tetap kuliah ya. iya. Ya, apresiasi untuk Olive. Oke ya, sibuk kuliah, tetap banyak terima job ya. Tapi waktu podcast dengan Kak Agus di Lensa SN, Olive masih terlihat fresh ya, walaupun ini sudah menunjukkan hampir pukul 18 ya. Nah, ini ada rahasia tersendiri dari Olive ya, untuk tetap fresh dan cantik. Ya, silakan bagi untuk penonton Lensa SN rahasia cantik ala Olive. Oke, kalau buat rahasianya itu aku selalu diingetin mami buat bersihin muka setiap selesai aktivitas. Karena aku kan capek kan biasanya dan terkadang lupa ataupun langsung tidur. Walaupun aku langsung tidur pun dibantu mami yang ngingetin buat nak bangun dulu bersihin, atau mami yang ngebantu bersihin aku muka. Terus juga aku suka makan sayur. Suka makan sayur ya, makan Iya, yang sehat ya. iya. Bukan buah-buahan mungkin ya. Ya, buah-buahan juga, tapi aku sebenarnya lebih suka sayur. Oke. Karena aku suka salad sayur. Oke, salah satu cara Olive untuk menjaga bugar tubuh dan rahasia cantik Olive itu salah satunya dengan olahraga ya. Iya, Dan Kak Agus pernah lihat Olive olahraga atau fitness di Okami Fitness ya. bener banget. Boleh cerita Olive? Aku rajin olahraga dan juga fitness di Okami. Oke. Dan kebetulan aku juga di endorse di situ. Oke, dan rutin ya? Iya, lumayan rutin. Dan di sela kesibukan Olive menerima job, kemudian kuliah masih menyempatkan untuk olahraga ya. Iya. Untuk apa tuh, Olive? Untuk kesehatan? Ya, untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan juga ini tuh juga bekal untuk di masa depan sih, supaya tetap insya Allah alhamdulillahnya akan sehat terus. Akan sehat ya, dan untuk masa tua nanti juga ya, Iya. biar tetap selalu sehat dan bugar ya. Iya. Jadi itu penonton Lensa SN, rahasia cantik ala Olive. Oke ya, karena menerima job di banyak tempat, tentu ada penghasilan ya untuk Olive ya. Boleh ceritain ya Olive, silakan. Iya, karena sekarang job Olive lancar, alhamdulillah aku dapat penghasilan yang lumayan, dan itu juga cukup besar menurut aku Ya. di seusia aku saat ini. Oke ya, bisa beli kebutuhan sendiri infonya ya. Iya, Nggak lagi minta sama maminya ya. Mungkin maminya udah minta sama Olive ini ya, minta jatah ya. ya itu kewajiban sih. Oke ya, udah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, Betul. tanpa minta lagi sama orang tua ya. Iya. Dan mungkin untuk memenuhi kebutuhan kuliah juga ya, Liv ya. Iya, aku hasil-hasil dari kerja keras aku itu aku beli buat beberapa kebutuhan, salah satunya handphone aku yang saat Handphone ini. ya, ini luar biasa ya. Iya. Olive yang masih muda bisa beli handphone sendiri, Iya. memenuhi kebutuhan kuliah ya, walaupun sebagian ya. Iya. Dan mungkin kebutuhan anak remaja sekarang ya, kalau mau beli Iya. sesuatu nanti tinggal keluarkan uang dari hasil keringat sendiri ya. Iya, bener banget. Ada keseruan sendiri ya di balik layar kita tadi ya, bahwa ternyata Olive suka nonton ya, nonton banyak hal ini ya, Iya. nonton konser, Mm-mm. nonton sinema juga ya. Iya, Oke, bener boleh banget. diceritain ya Olive. Karena aku merasa aku sudah bekerja keras, terus juga aku pastinya butuh hiburan dong. Oh iya, Healing lah kalau zaman sekarang bilangnya. oke. Dan healing aku itu nonton. Kalau nonton konser, konser musik apa nih? Konser musik, aku suka musik-musik Indo kan, kayak Dewa. Oh Dewa. Iya. Jadi waktu konser Dewa terakhir nonton juga Olive ya? Iya. Oke. Aku yang terakhir itu aku nonton Kangen Band. Oh kangen band ya? Aku suka banget itu. Oke ya. Bang Tampan. Infonya kalau lagi senang nonton film, Olive rela untuk nonton sendiri tanpa ditemani teman atau maminya. Benar nggak ini Iya, Olive? benar, karena aku mulai dari aku yang bekerja pada saat di Jakarta kemarin itu kan apa ya? Aku sebenarnya pengen dari dulu nonton sendirian setiap hari di bioskop kayak gitu. Tiap ada film baru yang pengen aku tonton, aku mau langsung nonton. Tapi kan dulu kan masih kayak mikir-mikir kan. Mikir-mikir ya, karena Iya. sendirian di Jakarta ya. Kalau di Palembang lebih pede lah ya, Iya, karena tempat tapi- sendiri ya. Iya, tapi yang aku excited buat nonton itu selalu film horor. Selalu film horor. Iya. Nonton sendiri juga, apa nggak Iya. serem itu Liv?
serem sih, cuman kan ya Ada lebih, adrenalin yang bermain. iya bener, itu lebih menantangkan kalau sendirian. Film horor yang luar negeri atau Indonesia? Film horor itu sekarang lebih banyak yang dari Indonesia. Oke, senang ya Olive ya. Iya, jadi tiap ada film horor yang terbaru, baru rilis, aku langsung nonton. Dan sendiri ya? Iya, kalau nggak ada teman aku sendiri. Oke, keseruan Olive ya, sambil berburu film-film terbaru dan nonton sendiri ya. Iya. Dan tanpa terasa kita udah di ujung podcast ya. Dan biasanya kalau kita podcast itu ada semangat atau sesuatu yang mau disampaikan narasumber. Dan karena Olive masih begitu belia, mungkin untuk memberikan semangat untuk teman-teman sebayanya, silakan Olive. Oke, jadi buat kalian yang juga mau merasakan gimana sih menikmati hasil kerja keras seperti aku di masa muda ini, dan alhamdulillah punya pendapatan sendiri, kalian harus menikmati masa muda kalian dengan memanfaatkan waktu yang ya. sebaik-baiknya. Oke, Ya, istilah waktu kalian itu dengan hal yang bermanfaat, hal positif, dan cari relasi dan pengalaman sebanyak mungkin. Oke, itu semangat luar biasa dari Olive ya. Oke, penonton Lensa SN, kita udah di ujung obrolan dengan podcast ya. Terima kasih Olive ya, udah hadir di studio Lensa SN untuk ketiga kalinya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.